Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Dendam Wanita Hamil, Kembalikan Kepala Bayiku. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Autor Senja. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so just try keep up with me. Tolong aku, selamatkan aku dan bayiku. Terdengar suara teriakan wanita di tengah hutan sambil berlari meminta pertolongan. Cepat kejar wanita sialan itu dan bawa wanita itu kemari, titah ketua komplotan penjahat itu kepada anak buahnya. Tolong, selamatkan aku, ucap wanita itu lagi, sambil terus saja berlari berharap pada seseorang yang bisa menyelamatkannya dari cengkraman manusia-manusia yang tak memiliki hati nurani itu. Tolong, tolong, ucap wanita itu lagi dengan kencang sambil terus saja berlari. Wanita yang sedang hamil besar itu terus saja berlari. Terkadang wanita itu juga sesekali menoleh ke belakang, memastikan apakah manusia-manusia yang tidak memiliki hati nurani itu masih mengejarnya. Keringat sebesar biji jagung terus saja mengucur dari tubuh wanita yang sedang hamil besar itu. Bukan hanya keringat, darah segar juga terus mengalir dari kedua telapak kaki yang tidak memakai alas itu. Rasa sakit akibat duri-duri dari semak belukar dan ranting pohon yang menusuk kedua telapak kakinya tidak lagi wanita itu pedulikan. Yang ada di dalam pikirannya saat ini hanya ingin menyelamatkan dirinya dan juga nyawa bayi yang saat ini sedang ia kandung. Bayi yang selama ini ia dan suami tercintanya nanti-nantikan selama 5 tahun menjalin hubungan sebuah pernikahan. Malang nasib wanita yang sedang hamil besar itu. Belum sempat wanita itu berlari jauh-jauh, tiba-tiba kakinya tersandung dan tertusuk oleh akar kayu yang menjalar-jalar ke tanah, membuat wanita itu terjatuh dan perut besarnya terbentur ke sebuah akar pohon. Bayiku, teriak wanita itu dengan kencang sambil meringis kesakitan memegang perut besarnya. Mendengar teriakan wanita itu membuat komplotan penjahat yang sedang mengejarnya kini mulai menuju ke arah wanita yang sedang terbaring lemah itu. Hah, itu dia, tunjuk salah satu komplotan penjahat itu. Mengetahui jika para penjahat itu mengetahui keberadaannya, membuat wanita yang sedang hamil besar itu berusaha untuk kembali berdiri. Namun sayang, rasa sakit di perut besarnya akibat benturan akar pohon membuat wanita itu hanya bisa menggerakkan tubuhnya dengan cara mengesot mundur ke belakang. Terdengar gelak tawa dari para komplotan penjahat-penjahat setelah berada di depan wanita yang sedang hamil besar. Tolong lepaskan aku, saat ini aku sedang hamil besar, ucap wanita itu memelas dengan derayan air mata yang mulai mengalir dari pipi mulusnya. Apa kalian mendengarnya? Ucap salah satu komplotan penjahat itu dengan gelak tawa mengejek. Tolong, jangan lakukan apapun kepadaku dan juga bayiku, ucap wanita itu kembali mengibah, berharap para penjahat itu melepaskannya. Namun sayangnya, komplotan penjahat yang sudah tidak memiliki hati nurani sama sekali tidak memperdulikan ucapannya. Nafsu setan telah merasuki relung hati dan menutup mata hati mereka. Mereka hanya tertawa puas melihat wanita yang sedang hamil besar itu terbaring lemah di depan mereka, membuat mereka semakin bernafsu
untuk segera menuntaskan hasrat yang selama ini mereka pendam kepada wanita yang selama ini menjadi kembang desa di desa mereka. Pegang tangan dan kaki wanita sialan itu. Biar aku yang terlebih dahulu mencicipi tubuh molek sang kembang desa ini. Setelah itu terserah kalian mau diapakan wanita sialan ini, ucap ketua komplotan penjahat sambil diiringi dengan tawa menyeringai, membuat tubuh wanita yang sedang terbaring lemah di depannya bergetar ketakutan. Tolong, jangan lakukan itu, aku mohon, ucap wanita yang sedang hamil besar kembali mengiba, berharap para komplotan penjahat-penjahat itu mengubah keputusan mereka. Dan plak, sebuah tamparan kencang mendarat di pipi mulut sang kembang desa yang sedang hamil besar itu, membuat wanita itu hampir saja tidak sadarkan diri. Tolong, lepaskan aku, tolong, lirih wanita itu lagi dengan lemah. Sebelum kesucian pernikahan yang selama ini ia jaga direnggut paksa oleh manusia-manusia yang berhati binatang itu. Sakit, rintih wanita yang sedang hamil besar meraung kesakitan sambil memegangi perut besarnya. Mendengar rintihan dan raungan kesakitan dari sang kembang desa yang sedang hamil 9 bulan itu, mukanya membuat komplotan penjahat-penjahat merasa iba dan menghentikan aksi bejat mereka. Namun justru sebaliknya, mereka malah semakin tertawa puas dengan nada mengejek. Tolong kasihanilah aku. Saat ini aku sedang hamil besar. Lirih wanita yang sedang hamil besar memohon saat para anak buah komplotan penjahat-penjahat itu mulai memegangi kedua tangan dan kakinya. Krek, brak, terdengar dengan jelas di telinga sang kembang desa yang sedang hamil besar itu. Suara robekan kain yang ia kenakan dibuka paksa oleh tangan-tangan manusia biadab. Jangan lakukan itu, aku mohon. Kembali wanita yang sedang hamil besar itu mengibah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, berharap para penjahat itu menghentikan aksi bejat mereka. Rasa sakit akibat duri-duri tajam menusuk kedua kaki telanjangnya dan benturan keras akibat akar pohon mengenai perut besarnya membuat wanita itu tidak mampu lagi untuk berlari. Jangankan untuk berlari, berdiri saja wanita itu tidak mampu. Wanita itu hanya terbaring lemah, menangis pasrah akan nasib buruk yang dialaminya. Bayiku. Kembali wanita itu meraung kesakitan sambil memegangi perut besarnya. Cairan berwarna kekuning-kuningan bercampur dengan cairan berwarna merah merembes keluar dari sela-sela kedua kakinya. Bos, air ketubannya pecah, bos, ucap salah satu anak buah dari komplotan penjahat-penjahat itu sambil menunjuk ke sela-sela kaki wanita yang sedang hamil besar. Melihat hal itu, seketika membuat ketua komplotan penjahat itu murka dengan kedua mata melotot sempurna ke arah wanita yang saat ini terbaring lemah di depannya. Blak, blak, dasar wanita sialan, ucap ketua komplotan penjahat sambil menampar wajah mulus sang kembang desa itu berkali-kali. Ternyata belum sempat ketua komplotan penjahat-penjahat itu menggagahi tubuh molek sang kembang desa, air ketuban wanita yang sedang hamil 9 bulan itu pecah bercampur dengan darah. Pertanda jika wanita yang sedang hamil 9 bulan itu akan segera melahirkan. Melihat wanita yang sedang hamil besar itu akan segera melahirkan, bukannya membuat komplotan penjahat menghentikan aksinya. Mereka tetap saja menggagahi tubuh molek sang kembang desa berkali-kali sampai mereka merasa puas dan nafsu setan mereka tertuntaskan. Lepaskan aku, kalian semua manusia biadab, ucap sang wanita sambil menatap tajam ke arah semua komplotan penjahat yang berjumlahkan 5 orang. Mereka semua memakai topeng dan memakai baju serba berwarna hitam, membuat sang kembang desa kesulitan mengenali wajah-wajah para penjahat-penjahatnya.
Mendengar ucapan wanita yang akan segera melahirkan itu membuat ketua komplotan penjahat itu murka, lalu menendang perut besar wanita itu berkali-kali hingga membuat wanita itu tidak sadarkan diri. Melihat wanita yang sedang terbaring lemah itu tidak lagi menggerakkan tubuhnya, membuat para komplotan penjahat-penjahat itu tertawa puas dan membuat mereka kembali menggagahi tubuh Molek sang kembang desa. Setelah beberapa saat melakukan aksi bejatnya, tidak lama wanita yang akan segera melahirkan itu kembali tersadar dan menangis sejadi-jadinya. Baginya, rasa sakit yang ia alami tidaklah sebanding dengan rasa sakit hancurnya kehormatan dan kesucian pernikahan yang selalu ia jaga selama bertahun-tahun. Mendengar isak tangis dari sang kembang desa membuat mereka kembali bernafsu dan kembali ingin melanjutkan aksi bejat mereka lagi. Namun, belum sempat mereka melakukan aksi bejat mereka, tiba-tiba muncul kepala bayi dari sela-sela organ intim sang kembang desa. Melihat kepala bayi yang muncul di balik sela-sela organ intim sang kembang desa itu membuat salah satu anak buah komplotan penjahat-penjahat yang awalnya hendak kembali ingin menggagahi wanita kembang desa itu berteriak, memberitahu kepada ketua komplotannya dan teman-teman yang lainnya bahwa wanita yang sedang hamil besar itu akan segera melahirkan. Bos, wanita ini akan segera melahirkan, bos. Ada kepala bayi yang keluar, ucap salah satu anak buah komplotan penjahat-penjahat. Mendengar hal itu membuat semua anak buah komplotan penjahat-penjahat mendekati tubuh telanjang wanita yang sudah tidak berdaya itu. Iya, bos, ada kepala bayi yang keluar dari organ intim wanita ini, ucap salah satu anak buah komplotan yang lainnya setelah memastikan apa yang dikatakan temannya itu benar. Lalu kita apakan wanita ini dan bayinya, bos? Tanya salah satu anak buah komplotan penjahat-penjahat. Mendengar ucapan-ucapan anak buahnya, bukannya membuat ketua komplotan penjahat-penjahat itu merasa iba, justru malah sebaliknya. Ketua komplotan penjahat itu hanya tersenyum miring memandangi tubuh telanjang wanita yang hendak melahirkan itu dari kejauhan sambil menghisap rokok yang baru saja ia bakar. Potong saja kepala bayinya, ucap ketua komplotan penjahat itu dengan entengnya sambil tetap menghisap rokoknya, lalu menghembuskan asapnya ke udara. Mendengar ucapan ketua komplotannya, sontak membuat semua anak buah komplotan penjahat-penjahat itu saling pandang ke arah teman-temannya yang lain. Bagaimana ini? Apa kau mau melakukannya? Tanya salah satu anak buah komplotan kepada teman-temannya yang lain dengan suara pelan. Belum sempat teman-teman komplotan penjahat itu menjawab, kini ketua komplotan penjahat itu kembali bersuara. Jika kalian tidak mampu melakukannya, biar aku saja yang memotong kepala bayi wanita sialan ini, ucap ketua komplotan. Ia melemparkan puntung rokoknya ke sembarang arah sambil berjalan mendekati tubuh telanjang wanita yang sudah tidak berdaya. Mendengar ucapan ketua komplotan penjahat itu membuat wanita yang segera ingin melahirkan semakin menangis, menggigil ketakutan. Hati kecilnya berharap ada seseorang yang bisa menyelamatkan dirinya dan nyawa bayinya dari cengkraman manusia-manusia yang tidak memiliki hati nurani. Sayang, seribu sayang, harapan wanita itu harus segera pupus, karena tidak akan ada satupun yang akan mendengar teriakan dan raungan dari wanita yang sudah tidak berdaya. Terlebih lagi saat ini ia sedang berada di tengah hutan. Tidak akan ada orang yang akan datang ke dalam hutan di saat malam hari. Jangan lakukan itu. Jangan sakiti bayiku, ucap wanita itu terbata-bata dengan diiringi deraian air mata dan nafas yang mulai tersendat-sendat. Namun ketua komplotan dan semua anak buah, mereka sama sekali tidak menghiraukan ucapannya. Hati nurani mereka sudah benar-benar tertutup, sehingga membuat mereka memperlakukan wanita yang ingin segera melahirkan itu seperti binatang. Setelah ketua komplotan penjahat itu tiba di hadapan wanita yang sudah tidak berdaya, dengan santainya ketua komplotan penjahat itu menarik sebuah golok dari sarungnya yang sedari awal ia letakkan di pinggangnya. Lalu dengan cepat ia menebas kepala bayi laki-laki yang tidak berdosa, membuat kepala bayi itu seketika terpental, terpisah dari tubuhnya. Tidak,
teriak wanita yang segera ingin melahirkan itu dengan kencang sebelum kepala bayinya ditebas terpisah dari tubuhnya. Dan keras terdengar sangat jelas di telinga sang kembang desa ketika suara golok itu menebas kepala bayi laki-lakinya. Darah segar langsung mengalir deras dari leher bayi malang itu, membuat wanita yang akan menjadi seorang ibu kembali menangis meraung. Dengan derayan air mata dan nafas tersendat-sendat, wanita itu melihat ke arah kepala bayinya yang sudah terpental, terpisah jauh dari tubuhnya. Setelah melakukan hal yang tidak manusiawi itu, semua komplotan penjahat-penjahat itu kembali tertawa dengan puas. Terdengar gelak tawa dari para komplotan penjahat. Nyaring di tengah-tengah hutan membuat binatang malam berlari ketakutan. Kalian benar-benar biadab. Aku bersumpah akan membalas semua perbuatan kalian sampai kalian menyesal dan tidak ingin hidup lagi di dunia ini. Ucap wanita itu terbata-bata dengan nafas yang semakin tersendat-sendat. Mendengar ucapan wanita yang sudah tidak berdaya, ketua komplotan penjahat itu menjadi geram. Lalu dengan cepat ia menancapkan goloknya ke dalam perut besar wanita yang sudah tidak berdaya. Seketika darah segar mengucur keluar dari perut besar wanita itu, membuat mata wanita yang sudah lemah itu tertutup rapat, lalu mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah melakukan perbuatan yang sama sekali tidak bermanusiawi, ketua komplotan penjahat itu menyuruh para anak buahnya untuk memutilasi si tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa, lalu membuangnya ke dalam sungai agar tidak ada yang tahu dengan perbuatan keji yang baru saja mereka lakukan. Potong tubuh mayat wanita sialan ini, lalu buang ke dalam sungai. Setelah itu kabarkan kepada semua warga bahwa Arumbi, seorang kembang desa, pergi melarikan diri bersama laki-laki lain yang sudah menghamilinya. Titah ketua komplotan penjahat itu kepada anak buahnya dengan diiringi tawa menyeringai. Baik bos, siap, laksanakan, jawab para anak buah penjahat itu bersamaan. Arumbi, sudah jelas aku katakan, jangan pernah bermain-main denganku. Ingatkah kau saat itu? Saat dimana kau dan aku bersama menjalin sebuah ikatan kasih. Saat itu aku benar-benar bahagia bersamamu. Kau pun juga merasakan hal yang sama, bukan? Tapi kenapa sayang? Hanya karena kau tidak sengaja melihatku berjumpa dengan wanita lain, lalu dengan beraninya kau menampar wajahku, menolak lamaranku, lalu menerima lamaran laki-laki miskin bernama Bagus itu. Ucap ketua komplotan penjahat itu sambil menatap wajah Ayu, sang kembang desa yang sudah tampak memucat. Aku yang terlebih dahulu mencintaimu sayang. Setiap malam aku selalu memikirkanmu. Aku selalu merindukanmu. Tapi kenapa kau menolak cintaku? Kau menikah dengan laki-laki miskin itu. Lihatlah apa yang sudah aku lakukan sekarang. Ucap ketua komplotan penjahat itu lagi, diiringi suara tawa bercampur isak tangis, sambil memegang tangan dingin wanita yang sudah menjadi mayat itu. Setelah berucap demikian, ketua komplotan penjahat itu kembali berdiri dan pergi berlalu meninggalkan hutan lebat itu. Sedangkan anak buahnya masih tetap berada di dalam hutan memutilasi si tubuh Arumbi untuk menjadi potong-potongan kecil, lalu membuang tubuhnya satu persatu ke dalam sungai. Malang nasib para anak buah komplotan penjahat itu. Setelah memutilasi dan membuang tubuh Arumbi ke dalam sungai, mereka melupakan kepala bayi yang baru saja mereka tebas. Kepala bayi itu masih tetap berada di dalam hutan dan mulai terendus oleh binatang liar pemakan daging. Sedangkan tubuh ibunya sudah hanyut di bawah derasnya arus sungai. Di lain sisi,
Jauh di seberang sana ada seorang laki-laki yang hanya duduk berdiam diri sambil memandangi wajah seorang wanita cantik yang tersenyum manis di dalam sebuah foto. Terkadang sesekali laki-laki itu mencium foto wanita yang selama ini menjadi ratu di dalam hatinya. Laki-laki itu terus saja menatap wajah cantik yang tersenyum manis di dalam foto itu. Terkadang sesekali laki-laki itu juga mencium foto wanita yang selama ini menjadi ratu di dalam hatinya. Laki-laki itu terus saja menatap wajah cantik yang tersenyum manis di dalam foto itu. Senyumannya yang selalu bisa membuat laki-laki bernama Bagus itu jatuh cinta berkali-kali kepada wanita cantik sang kembang desa bernama Arumbi itu. Masih rindu kamu, Dek. Entah kenapa malam ini perasaan Mas tidak tenang. Soal ada sesuatu yang buruk sudah terjadi, ucap Bagus khawatir sambil tetap memandang wajah cantik yang ada di dalam foto. Mas rasanya sudah rindu berat, Dek. Mas kangen sama celotehan kamu, masakan kamu, canda tawa kamu. Terlebih lagi dengan buah hati yang sudah kita nanti-nantikan kehadirannya selama 5 tahun ini. Ucap Bagus lagi tersenyum sambil mencium dan memeluk foto cantik Arumbi. Jika boleh memilih, Mas juga tidak ingin meninggalkanmu di saat sedang hamil seperti ini, sayang. Tapi mau bagaimana lagi? Mas harus pergi untuk merantau buat biaya persalinan buah hati kita, ucap Bagus lagi dengan wajah sendu. Tunggu Mas pulang, sayang. Besok Mas akan pulang. Ditambah lagi biaya persalinan untuk buah hati kita sudah cukup. Mas juga dapat bonus dari bos karena selama bekerja di sini Mas selalu bekerja dengan baik, ucap Bagus kembali tersenyum manis sambil tetap menatap wajah cantik sang istri tercinta. Setelah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanusiawi, para komplotan penjahat itu pun pergi meninggalkan hutan lebat itu. Mereka memilih untuk pulang ke rumah masing-masing dengan diiringi gelak tawa senang, seakan-akan mereka baru saja memenangkan sebuah undian berhadiah. Sepanjang perjalanan, mereka terus saja tertawa dan bercanda gurau. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata besar yang terus saja memperhatikan mereka dengan sorot mata tajam penuh dengan amarah dan dendam. Setelah terjadi pembunuhan yang tidak bermanusiawi itu, kini warga desa sudah mulai dihebohkan dengan teror yang mereka alami. Teror dari sosok hantu wanita tanpa busana dengan perut besar. Seluruh tubuhnya biru membengkak seperti terkelupas dan dipenuhi makhluk-makhluk kecil menggeliat. Anggota tubuhnya terpisah-pisah. Dari anggota tubuhnya yang terpisah-pisah itu mengeluarkan darah merah hitam-hitaman dengan aroma yang sangat busuk. Tidak hanya itu saja, dari liang kewanitaan sosok hantu wanita itu selalu mengeluarkan tubuh bayi tanpa kepala yang berlumurkan darah merah hitam-hitaman. Bayi itu merayap merangkak mendekati siapa saja yang sosok itu tapaki. Setiap kali menampakkan diri, sosok hantu wanita itu selalu merintih kesakitan, meminta untuk dikembalikan kepala bayinya. Bukan hanya mendapatkan teror, namun pagi ini warga desa juga dihebohkan dengan kabar hilangnya Arumbi, sang kembang desa. Wanita hamil besar itu dikabarkan menghilang karena pergi bersama laki-laki lain yang sudah menghamilinya. Walaupun sesungguhnya itu hanyalah sebuah siasat dari para komplotan penjahat untuk menutupi kebusukan mereka. Kabar hilangnya Arumbi kini mulai tersebar luas. Satu desa itu pun heboh dan bergosip tentang hilangnya Arumbi, membuat warga desa itu sejenak melupakan teror yang baru saja mereka alami semalaman. Tidak disangka ya, si Arumbi bisa melakukan perbuatan yang sangat menjijikan itu. Padahal dia dikenal sebagai wanita yang alim dan memiliki perilaku yang baik, ucap salah satu ibu-ibu yang mulai bergosip. Iya ya, kasihan si Bagus kalau sampai dia tahu kabar menghilangnya sang istri yang sangat dia cintai. Apalagi laki-laki itu sudah bekerja keras untuk mencari biaya persalinan buat buah hati yang dianggap dari dagingnya sendiri, ucap salah satu ibu-ibu yang lainnya lagi.
kepala boleh sama-sama hitam, tapi hati tidak ada yang tahu, jawab salah satu ibu-ibu yang lainnya lagi. Mendengar warga desa mulai dihebohkan dengan kabar hilangnya Arumbi, ketua komplotan penjahat yang bernama Santoso itu tertawa puas. Selama ini Santoso menyimpan dendam kepada Arumbi karena Arumbi lebih memilih Bagus dibandingkan dirinya. Sejak saat itu Santoso selalu saja mencari kesempatan untuk melancarkan aksi bejatnya kepada Arumbi, sang mantan kekasih yang masih sangat ia cintai. Sayangnya, cinta yang Santoso miliki berhasil terkalahkan akan api dendam yang selama ini ia simpan. Dan semalam adalah waktu yang tepat baginya untuk melancarkan aksi bejatnya. Terlebih lagi ada seseorang yang membantunya untuk membalaskan dendam. Seseorang yang akan membuat siapapun terkejut jika mengetahui dalang di balik semua ini. Arumbi dulu memang sangat mencintai laki-laki bernama Santoso itu. Namun, cinta yang Arumbi berikan justru dibalas dengan sebuah pengkhianatan. Di depan matanya sendiri, Arumbi melihat sosok laki-laki yang ia cintai sedang bercumbu mesra bersama wanita lain, sehingga membuat Arumbi murka, lalu menampar wajah Santoso dan langsung menolak lamarannya begitu saja. Tidak lama kejadian itu terjadi. Arumbi dikabarkan mendapatkan lamaran dari seorang laki-laki yang bernama Bagus. Sosok laki-laki pekerja keras dan bertanggung jawab, serta memiliki perilaku yang baik. Kabar pernikahan Arumbi mulai terdengar di telinga Santoso, membuat laki-laki itu murka, sampai akhirnya berani berbuat nekat melakukan perbuatan yang tidak bermanusiawi itu. Mas, sakit mas, ucap sosok wanita itu dengan suara merintih kesakitan, disertai isak tangis yang terdengar sangat memilukan. Dek, kamu di mana? Ucap Bagus mencari suara wanita yang sangat ia kenal. Mas, sakit mas, ucap wanita itu lagi. Setelah beberapa saat mencari kesana kemari, akhirnya laki-laki bernama Bagus itu menemukan wanita yang selama ini menjadi ratu di dalam hatinya, yaitu Arumbi. Terlihat di depan matanya Arumbi sedang duduk memeluk lutut sambil membenamkan kepalanya di antara kedua lututnya di dalam sudut kamar, dengan memakai pakaian yang pernah Bagus belikan sebagai hadiah saat tahu Arumbi sedang mengandung buah hati mereka. Kamu kenapa sayang? Ucap Bagus melangkah mendekati Arumbi. Sakit mas, sakit. Tolong adek mas. Mereka jahat mas, mereka jahat. Mereka telah menghancurkan kebahagiaan kita. Ucap Arumbi lagi sambil merintih kesakitan, dengan posisi duduk tetap memeluk lutut dan masih membenamkan kepalanya di antara kedua lututnya. Sayang, kamu kenapa sayang? Kamu kenapa? Ucap Bagus lagi bertanya, setelah berada tepat di depan sosok wanita yang sangat ia cintai. Mereka telah menghancurkan kebahagiaan kita mas. Mereka telah memisahkan kita dan buah hati kita. Mereka harus menanggung semua perbuatan mereka lebih pedih dari apa yang kita rasakan. Ucap sosok itu lagi dengan penuh penekanan di setiap kalimat yang ia ucapkan. Melihat wanita yang ia cintai duduk menangis sambil memeluk lutut, Bagus menjadi keheranan. Bagaimana bisa Arumbi duduk dengan posisi seperti itu? Apalagi saat ini Arumbi sedang hamil besar. Sayang, ucap Bagus lagi sambil berusaha mengelus kepala Arumbi. Tepat saat tangan Bagus menyentuh kepala wanita itu yang sangat ia cintai. Di saat itulah Arumbi terdiam, dan tiba-tiba darah segar langsung mengalir menggenangi tempat duduknya. Tidak hanya itu saja, saat Arumbi mendongakkan kepalanya, seketika itu juga Bagus langsung melompat beringsut kaget ke belakang. Bagaimana tidak, sosok wajah wanita yang sangat ia cintai kini berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Bibir yang selalu tersenyum manis kini berubah menjadi putih memucat dengan banyaknya luka lebam.
serta luka-luka goresan benda tajam disertai binatang putih yang menggeliat di seluruh tubuhnya. Bahkan tubuh sosok itu pun mulai terpisah satu persatu dari tubuhnya. Darah segar bercampur hitam-hitaman terus mengalir deras dari sosok wanita yang mirip Arumbi itu. Tidak hanya itu, dari sela-sela organ intim wanita itu tiba-tiba keluar bayi yang tanpa kepala berlumuran darah, merangkak mendekati Bagus yang hanya duduk lemas dengan wajah yang syok. Bayi tanpa kepala itu terus merangkak mendekati Bagus. Tepat saat bayi itu mulai memanjat tubuh Bagus, di saat itulah Bagus terbangun dari mimpinya. Astagfirullah. Ya Allah. Alhamdulillah, ini hanya cuma mimpi buruk saja, ucap laki-laki itu dengan nafas yang masih terengah-engah sambil merap wajahnya dengan kedua tangannya. Ya Allah, kenapa perasaanku semakin tidak tenang? Ada apa ini? Aku harus segera pulang. Tunggu mas sayang, hari ini mas pulang, ucap laki-laki itu dengan senyum manis sambil membayangkan wajah cantik sang pujaan hati. Hari ini Bagus memutuskan untuk secepatnya pulang. Ditambah lagi biaya persalinan untuk buah hati tercinta sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Sebelum pulang tidak lupa ia juga membeli perlengkapan bayi dan membeli perhiasan sebuah kalung emas sebagai hadiah untuk istri tercinta. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Tinggal berangkat sekarang, ucap laki-laki itu lagi dengan terburu-buru. Tidak sabar rasanya ingin secepatnya memeluk dan melihat wajah cantik sang istri tercinta dengan senyuman manisnya yang selalu bisa membuatnya jatuh cinta berkali-kali. Setelah kabar berita tentang hilangnya Rumbi sang kembang desa itu tersebar luas, kini desa itu semakin dibuat resah dengan teror sosok wanita perut besar dengan potongan tubuh terpisah-pisah. Sosok makhluk yang setiap kali meneror selalu meminta untuk dikembalikan kepala bayinya. Satu persatu warga desa tidak luput dari teror sosok tersebut, membuat para warga desa selalu dihantui ketakutan di setiap malamnya. Desa yang dulunya setiap malamnya ramai, kini terlihat begitu sepi, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Dan tidak hanya itu saja, satu persatu komplotan penjahat-penjahat itu juga mulai diteror oleh sosok Arumbi, membuat komplotan penjahat itu mulai was-was dan gemetar ketakutan. Assalamualaikum, ucap laki-laki bernama Bagus itu dengan sumringah setelah tiba di depan pintu rumah yang selama ini menjadi tempat ia bernaung bersama bapak tirinya yang sudah dimakan usia itu, dan Arumbi wanita yang selama ini menjadi ratu di dalam hatinya. Bagus, sudah pulang kamu nak, ucap laki-laki itu gelagapan setelah melihat sosok yang berada di hadapannya. Iya pak, kerjaan Bagus di sana sudah selesai kok, dan alhamdulillah biaya persalinan untuk cucu bapak juga sudah cukup. Ya malahan lebih dari cukup. Bagus juga mendapatkan bonus dari bos, ucap Bagus menjelaskan sambil tersenyum senang. Setelah mendengar penjelasan putra tirinya, laki-laki bernama Broto itu hanya terdiam mematung, seolah ada beban berat yang mengganggu pikirannya. Bapak kenapa? Arumbi mana pak? Biasanya dia selalu sibuk di depan teras rumah. Apalagi kalau mendengar suara Bagus pasti langsung keluar menyambut Bagus dengan senyuman manisnya, ucap Bagus bertanya dengan pandangan matanya yang melihat-lihat ke dalam rumah, mencari sosok yang ia tunggu-tunggu kehadirannya. Laki-laki bernama Broto itu masih saja tetap diam, seakan-akan ia tidak mendengar ucapan Bagus sama sekali. Pak, bapak kenapa? Arumbi mana? Ucap Bagus sambil memegang bahu laki-laki yang selama ini ia anggap sebagai bapak kandungnya. Merasa ada yang menyentuh bahunya, membuat laki-laki yang sudah dimakan usia itu terjingkat dan mulai tersadar dari lamunannya. Pak, bapak kenapa bersikap aneh seperti ini? Arumbi mana pak? Ucap Bagus lagi kembali bertanya, tidak sabar menunggu jawaban dari bapak tirinya. Laki-laki berusia itu tetap saja dia mematung.
lalu menundukkan kepalanya dengan wajah sendu. "Pak, ada apa ini?" Ucap Bagus mulai merasa ada yang janggal dengan tingkah laku bapak tirinya. Melihat tingkah laku Broto, hanya dia mematung tanpa menjawab pertanyaannya sama sekali. Bagus langsung berlari menerobos ke dalam rumah, mencari-cari sosok wanita yang selama ini selalu bisa membuatnya jatuh cinta. "Arumbi, kamu di mana? Mas sudah pulang loh. Mas punya kejutan untukmu sayang." Ucap Bagus berjalan tergesa-gesa, memeriksa segala ruangan yang ada di dalam rumahnya, terutama ruangan yang selama ini menjadi tempat peraduan ia memadu kasih bersama wanita yang sangat ia cintai. Namun sayangnya Bagus sama sekali tidak menemukan sosok yang ia cari. "Arumbi, kamu di mana sayang? Mas sudah kangen berat dek. Ayo jangan sembunyi-sembunyi seperti ini." Ucap Bagus lagi dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya, sambil tetap berlari ke sana kemari mencari sosok wanita sang pujanati. "Dek, keluar sayang. Jangan mempermainkan Mas seperti ini. Mas rindu dek." Ucap Bagus lagi, mulai merasa tidak tenang. Apalagi setelah melihat tingkah laku bapak tirinya semakin membuat Bagus tidak tenang. Pikirannya jauh menerawang, takut terjadi sesuatu yang buruk kepada wanita yang saat ia cintai itu. Belum lagi tentang tingkah laku warga yang bersikap aneh, sama seperti bapak tirinya setelah melihat kehadiran dirinya setibanya ia di desa ini, membuat Bagus semakin kalang kabut, berlari ke sana kemari mencari sosok wanita yang sangat dicintainya. Merasa lelah berlari ke sana kemari, namun tetap juga tidak menemukan sosok wanita yang ia cintai. Bagus menangis sesenggukan, kembali masuk ke dalam kamar dengan langkah gontai. "Dek, kamu di mana sayang?" Ucap Bagus lagi dengan suara gemetar diiringi isak tangis, lalu mengambil sebuah bingkai foto sederhana yang berisikan dirinya dan juga sang pujaan hati dengan pose mesra, menandakan keduanya benar-benar merasa bahagia pada saat itu. Bagus terus saja menatap wajah Ayu yang berada di dalam bingkai foto sederhana itu sambil menangis terisak. Tidak sanggup baginya jika harus kehilangan wanita yang ia cintai dan buah hati yang selama ini ia nanti-nantikan. Jangankan untuk kehilangan, membayangkan saja ia benar-benar tidak sanggup. Setelah beberapa saat menangis terisak, tiba-tiba Bagus terdiam sejenak, seakan ada sesuatu yang melintas di dalam ingatannya. Iya, ingatan tentang mimpi buruk itu mulai menghantui pikiran laki-laki malang itu, membuatnya menangis meraung seperti orang yang sudah kehilangan akal. "Ada apa ini ya Allah? Arumbi, kamu di mana dek?" Ucap Bagus kembali terisak, lalu bangkit mencari sosok laki-laki parubaya yang selama ini ia anggap sebagai bapak kandungnya. Karena baginya hanya Broto yang mampu menjawab semua kejadian ini. Terlebih lagi selama ia pergi merantau, hanya Broto yang tinggal bersama Arumbi. Dengan langkah gontai dan tubuh sempoyongan, Bagus berjalan tergesa-gesa keluar dari kamar mencari sosok laki-laki parubaya. "Pak, Bapak, Arumbi mana Pak?" teriak Bagus setelah tiba di teras depan rumahnya. Namun sosok yang ia cari sudah tidak ada di sana. Melihat Broto sudah tidak ada lagi di sana, Bagus semakin kalang kabut, berlari ke sana kemari mencari laki-laki parubaya itu. Namun lagi dan lagi, sosok yang cari sudah tidak ada di sana, seakan Broto menghilang di telan bumi. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa semua ini sangat membingungkan? Kenapa tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sudah terjadi setelah aku pergi beberapa bulan merantau? Ucap Bagus frustasi. Pikirannya semakin jauh menerawang, mengingat sikap aneh warga desa serta bapak tirinya, membuatnya semakin tidak tenang. Belum lagi ingatan tentang mimpi buruk itu membuatnya semakin kehilangan akal. Yang ada di dalam pikirannya hanya Arumbi dan Arumbi serta calon buah hatinya. "Arumbi, kamu kemana sih sayang? Ya Allah,
ucap Bagus sesenggukan sambil berpegangan dinding rumahnya. Lalu dengan tiba-tiba tubuhnya luruh begitu saja. Seakan tungkai kakinya dan tulang-tulang persendiannya tidak sanggup lagi menahan bobot tubuhnya. Ya Allah, kamu di mana? Ucap Bagus lagi meraung. Kemana kamu sayang? Kamu kemana? Ucapnya lagi dengan suara semakin parau. Setelah beberapa lama terdiam menangis sesenggukan, Bagus kembali bangkit dari duduknya, lalu pergi menuju ke suatu tempat. Karena baginya, hanya di tempat itulah ia biasa menemukan sosok seorang selain Broto yang mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benaknya. Lokasi rumah yang tidak jauh dari kedalam hutan dan jauh dari pemukiman warga membuat Bagus kesulitan untuk mengetahui apa yang sudah terjadi selama ia pergi merantau ke kota. Belum sempat Bagus melangkah, tidak sengaja mata elangnya menangkap sebuah kain yang sangat ia kenal tersangkut di jendela kamarnya. Bagus yang saat ini berada di luar rumah, di samping dinding kamar yang menjadi saksi cinta bersama Arumbi, seketika langsung berdiri dan meraih robekan kain yang sangat ia kenal itu. Setelah berhasil meraih robekan kain itu, seketika membuat mata elang laki-laki itu semakin melotot sempurna. Pikirannya semakin jauh menerawang. Bagaimana tidak, kain yang tersangkut itu bukanlah kain biasa, melainkan kain robekan dari pakaian yang pernah ia belikan untuk Arumbi sebagai hadiah karena sudah mengandung buah hati tercintanya. Melihat robekan kain yang sangat ia kenal itu, semakin membuat mata Bagus memanas. Air mata mulai kembali menggenangi kedua kelopak matanya. Lalu dengan terburu-buru ia berlari menuju ke suatu tempat di mana baginya ia bisa menemukan jawaban atas apa yang sudah terjadi selama ia pergi merantau. Dengan langkah lebar, laki-laki bernama Bagus itu berlari kencang menuju ke suatu tempat sambil meremas kuat robekan kain yang sangat ia kenal. Sepanjang perjalanan jauh dari lubuk hatinya ia selalu berdoa agar Arumbi dan calon buah hati tercintanya dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kekurangan apapun. Walaupun ia sendiri tidak tahu di mana keberadaan keduanya sekarang. Setelah beberapa lama berlari dengan nafas yang masih memburu, akhirnya Bagus sampai ke sebuah tempat yang ia pikir mampu menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam pikirannya. Assalamualaikum, ucap Bagus dengan nafas yang masih memburu. Tidak lama menunggu, akhirnya ada pergerakan dari dalam rumah yang menjadi pertanda bahwa sang pemilik rumah sedang ada di dalam rumah. Setelah itu terdengar pintu terbuka dan muncullah laki-laki parubaya berpakaian serba putih, lengkap dengan peci putih di kepalanya. Waalaikumsalam, ucap laki-laki parubaya itu sebelum melihat sosok yang ada di depannya. Bagus, kau sudah pulang? Ucap laki-laki itu terkejut melihat siapa sosok yang ada di depannya. Paman, ada apa ini? Kenapa warga desa maupun bapak bertingkah sangat aneh saat melihat kehadiranku? Lalu kemana Arumbi dan buah hatiku berada, Paman? Ucap Bagus tidak sabar. Ia hanya ingin secepatnya mengetahui di mana keberadaan Arumbi dan buah hatinya. Sabar nak, ayo masuk dulu. Ayo masuk ke dalam rumah, ucap laki-laki parubaya berpakaian serba putih itu. Bagus hanya manut mendengar ucapan laki-laki yang ia sebut sebagai pamannya, lalu masuk ke dalam rumahnya mengikuti sang pemilik rumah. Ada apa ini, Paman? Ucap Bagus frustasi, tidak sabar mendengarkan jawaban dari saudara kandung almarhum ibunya itu. Sebelum menjawab pertanyaan Bagus, laki-laki parubaya bernama Ridwan itu terlebih dahulu menyuguhkan segelas air putih untuk Bagus, agar laki-laki yang masih sangat muda itu sedikit tenang. Minumlah, lalu laksanakanlah terlebih dahulu kewajibanmu sebagai seorang muslim. Baru setelah itu kita bicarakan semuanya secara baik-baik. Kau belum melaksanakan sholat asar bukan? Ucap laki-laki parubaya itu
Mendengar ucapan pamannya, Bagus kembali manut dan melakukan apa yang pamannya perintahkan kepadanya. Laki-laki itu mulai beranjak dari duduknya, mengambil air wudhu, lalu masuk ke dalam ruangan dan menggelar sajadahnya. Setelah itu barulah ia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Tidak lupa selesai sholat, ia juga mengangkat kedua telapak tangannya berdoa untuk kedua orang yang sangat ia cintai, berharap semua sang pemilik takdir selalu memberikan takdir serta jalan hidup yang terbaik untuknya dan orang-orang yang ia cintai. Setelah selesai berdoa, laki-laki itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, pertanda bahwa ia sudah selesai berdoa. Namun belum lama ia selesai berdoa, sayup-sayup indera pendengarannya mendengar suara isak tangis yang terdengar sangat memilukan, membuat siapa saja akan ikut sedih jika mendengarnya. Sakit. Terdengar isakan tangis serta suara rintihan. Rasa sakit dari sosok pemilik suara itu. Mendengar suara aneh tangisan dan rintihan kesakitan itu, sontak membuat mata elang laki-laki bernama Bagus itu melotot dengan sempurna. Mata yang baru saja terpejam karena berdoa kini kembali terbuka lebar. Pelan-pelan ia menoleh ke belakang karena menurut indera pendengarannya, suara itu tepat berada di belakangnya. Dan benar saja, tepat saat tubuhnya berputar, kini ia bisa melihat dengan jelas siapa sosok yang menangis, merintih kesakitan itu. Rumbi, ya Allah dek, kamu pulang sayang, ucap Bagus sempringah sambil beranjak cepat mendekati sosok yang sangat ia rindukan. Bagus rasanya ingin secepatnya langsung memeluk sosok wanita yang ada di hadapannya. Namun langkahnya harus terhenti dan mengurungkan niatnya untuk memeluk wanita yang sangat ia cintai. Bagaimana tidak? Bagus begitu terkejut melihat penampilan Arumbi yang begitu sangat berantakan. Wajah cantik yang selalu bisa membuatnya jatuh cinta dengan senyuman manisnya dari bibir mungilnya kini terlihat begitu sangat pucat. Tubuhnya yang basah kuyup dengan rambut acak-acakan serta baju dress berwarna putih yang Bagus belikan sebagai hadiah, robek sana sini penuh dengan kotoran dan lumpur. Ya Allah, apa yang sudah terjadi denganmu dek? Kenapa keadaanmu seperti ini? Ucap Bagus khawatir sambil tangannya bergerak menyentuh tubuh wanita yang sangat ia cintai. Setelah tangannya berhasil memegang tangan pucat Arumbi, Bagus semakin terkejut. Tubuh Arumbi terasa begitu sangat dingin dan pucat seperti tidak ada aliran darah dari tubuh wanita itu. Sayang, kamu dari mana? Mas mencarimu kesana kemari seperti orang tidak waras dek. Ayo, kita pulang sayang, ucap Bagus sambil tetap memegang tangan dingin Arumbi dan tetap menatap wajah pucat sang istri tercinta. Sedangkan sosok wanita di hadapannya hanya diam menunduk tanpa menjawab ucapan Bagus sama sekali. Bagus, kau sudah selesai sholat nak? Ucap laki-laki parubaya bernama Ridwan itu. Mendengar suara panggilan dari pamannya, sontak membuat Bagus langsung menoleh ke arah suara panggilan itu berasal. Namun saat matanya kembali menoleh ke arah wanita yang sangat ia cintai, Bagus semakin dibuat terkejut. Kini sosok Arumbi sang pujaan hati sudah tidak ada lagi di hadapannya, menghilang seperti ditelan bumi. Melihat sosok Arumbi sudah tidak ada di hadapannya, membuat Bagus benar-benar terkejut dan syok. Bagaimana tidak? Jelas-jelas Arumbi sedang duduk di hadapannya. Namun kini kemana Arumbi pergi? Di sisi lain, kabar menghilangnya Arumbi sudah tidak lagi terdengar. Yang ada hanya kabar tentang teror sosok makhluk menyeramkan dengan tubuh terpotong-potong yang setiap kali muncul selalu meminta untuk dikembalikan kepala bayinya, sehingga membuat semua warga desa semakin cemas dan sangat-sangat ketakutan. Setiap menjelang maghrib sudah tidak ada lagi aktivitas apapun ada di desa itu, sehingga membuat desa itu setiap malamnya menjadi sepi dan sunyi.
warga desa begitu ketakutan sehingga setiap menjelang maghrib, semua warga sudah berada di dalam rumah masing-masing dan menutup pintu rumah mereka dengan rapat-rapat. Tidak hanya itu, kabar tentang teror sesosok makhluk yang selalu meminta kepala bayi kini sudah sampai ke telinga keempat anak buah Santoso, membuat mereka mulai merasa cemas dan ketakutan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.